Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian ulumul hadis atau ilmu hadis yang sekarang kita lihat bagian pentingnya kritik dan penelitian hadis. Tentu ini sebagai kajian historis ya, karena analisisnya analisis historis. Dan kenapa kita harus mengkritik hadis, atau kenapa hadis itu perlu dikritik? Risalah Rasul sejak masa turun wahyu hingga kini kan menjalani masa yang cukup panjang. Tentu saja mengalami berbagai situasi dan kondisi yang terkadang berpengaruh positif karena semakin berkembang, analisisnya semakin dalam, uraiannya semakin luas, dan jangkauannya semakin jauh. Itu positifnya dengan perkembangan zaman itu. Sedangkan negatifnya, karena jauh dari sumber atau sudah lama, sumbernya sudah wafat, sampai sekarang sudah 1430-an, tahun 1442 diambil 10 wafat Rasul, jadi sudah sedemikian lama, maka perlu diteliti keabsahan, kesahihan, keautentikannya. Nah, disitulah pentingnya mengkritik. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keutuhan risalah Islam, maka berbagai terpaan yang tergoncang keutuhan risalah itu selalu dapat diatasi. Jadi walaupun ada permasalahan-permasalahan di dalam hadis, itu sering bisa diatasi. Jadi berbagai usaha orientalis mengguncang keutuhan risalah itu selalu kandas di tengah jalan. Jadi setiap ada orientalis yang mencoba mengutak-atik keutuhan sunnah, setiap itu pula pembela sunnah muncul. Ya, dari zaman khalifah yang lalu ya, ada dinasti Umayyah, ada kelompok Yahudi dan kelompok Syiah bekerja sama mempersempit hadis, mau menghilangkan dan menjelekkan para sahabat. Muncul pembelanya, termasuk juga Khalifah Bani Umayyah, terus-menerus dengan gencar, bahkan puncaknya Umar bin Abdul Aziz, sehingga membiayai seluruh aparat pemerintah untuk meneliti hadis. Kemudian juga pasca Bani Umayyah, muncul berbagai ulama yang membela hadis, mulai dari Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Ruhaweh, itu tokoh-tokoh yang besar ya. Kemudian muncul Imam Bukhari pada abad ketiga Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, dan menyambung ke abad keempat. Sampai abad kelima ada Al-Baihaqi, ada Al-Hakim. Dan ternyata bab ketujuh ada juga semacam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai abad ke-9 ya, 852. Jadi setiap ada terpaan yang ingin menghalangi, muncul pembelanya. Dan
sampai sekarang. Jadi tentu saja antara pembela dengan pemberi kendala atau penghambat itu senantiasa berperan, dan sampai sekarang juga ada yang melemahkan hadis, ada yang membela. Dan alhamdulillah di Indonesia sekarang banyak perguruan tinggi yang mengadakan jurusan khusus dalam bidang ilmu hadis. Dan sekarang itu sudah sampai tingkat doktor ya dalam bidang ilmu hadis. Dulu kan disatukan antara tafsir dan hadis itu. Jadi ada jurusan tafsir hadis. Tapi sekarang sudah ada jurusan tafsir, jurusan ulumul hadis. Namun tidak dipungkiri, sementara kaum muslimin ada yang menerima dari salah satu pihak. Jadi banyak kaum muslimin yang menerima dari salah satu pihak, dari orang-orang yang membenci atau yang menghambat perkembangan hadis itu. Maka tak sedikit kaum muslimin menerima pandangan orientalis tentang hadis, tapi tidak menerima bantahannya dari kalangan ulama. Hal ini berpengaruh kepada jalan pikiran kaum muslimin itu sendiri. Disinilah pentingnya kaum muslimin mengetahui metodologi kritik hadis untuk menyeleksi informasi mana yang patut terima dan mana pula yang sepantasnya ditolak. Nah, jika ada orang yang mencoba membuat pemalsuan terhadap satu huruf saja dari Al-Quran, maka akan mudah ditemukan. Kan kepada Al-Quran cukup banyak ya, melalui media massa sosial atau media massa tulisan. Tapi pemalsu Quran tuh mudah ditemukan. Karena penghafal Al-Quran semakin kesini semakin banyak jumlahnya. Bahkan sudah ada jurusan tahfidz Al-Quran. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan di Unisba itu untuk yang hafal Quran dapat beasiswa khusus. Untuk yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan banyak perguruan tinggi lain juga. Dan ini akan membela keutuhan Al-Quran. Tapi memang hadis belum segencar pembelaan terhadap Al-Quran. Dan sekarang kan belum ada di perguruan tinggi atau di pesantren yang mengkhususkan pada penghafal hadis. Jadi untuk penghafal hadis, umpamanya yang hafal hadis Bukhari sampai di mana, beasiswanya seperti apa. Memang kalau kepada hadis belum. Tapi alhamdulillah dengan munculnya berbagai jurusan hadis di perguruan tinggi juga membawa perkembangan yang cukup gencar. Disinilah pentingnya kaum muslimin mengetahui metodologi kritik, menyeleksi informasi mana yang patut terima, mana yang sepantasnya ditolak. Jika ada orang yang mencoba Al-Quran demikian mudah untuk memperbaikinya, dan seharusnya hadis pun demikian. Tapi cukup menggembirakan pula bagi kita, hadis sudah ada di media sosial yang cukup gencar. Ada yang berbahasa Indonesia 9 kitab hadis sudah ada terjemahannya di Indonesia. Jadi mencari hadis demikian mudah. Begitu pula kitab-kitab yang sempat hilang masa silam karena kurang peminat membaca, tapi setelah diungkap, setelah dimasukkan di dalam Al-Maktabah Syamilah, tapi justru kita ungkap lagi, kita temukan lagi. Oleh karena itu, Al-Hadis perlu terus-menerus kita pertahankan, kita kembangkan,
dan kita bela. Kita yakin bahwa membela Quran dan hadis merupakan tanggung jawab setiap muslim. Jadi kalau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu mengandung informasi selain sebagai khobariyah, sebagai berita, tapi juga mengandung perintah kepada setiap muslim untuk membelanya, membela keutuhan Al-Quran dan Sunnah itu. Dan Al-Hadis memang tertulis di berbagai kitab dan berbagai macam sanad dan rawi. Kalau dulu mungkin sempat agak pakem gitu ya, penelitian hadis menelusuri di Al-Masadir Asliyah atau sumber asli itu. Tapi sekarang semakin berkembang. Karena berbagai tertulis di media massa. Dan ulama muhaddisin itu menyusun berbagai metode yang dikenal dengan metode kritik atau metode penelitian hadis untuk menjaga keutuhannya. Maka pentingnya meneliti hadis atau meneliti hadis, yang pertama, seorang muslim itu tidak boleh menerima begitu saja ajaran masa silam, ajaran masa lalu, tanpa ada kritikan, tanpa ada penyeleksian. Jadi seorang muslim itu tidak boleh menerima tanpa ada koreksi. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, maka ikutilah pada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Abana, kalau bahasa Arab bapak moyang. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nenek istilahnya. Nenek moyang. Maka ditegaskan oleh Al-Quran, awalau kana syaitan yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah mereka akan tetap ikut saja? Padahal setan itu menyeru mereka kepada neraka sa'ir. Jadi ayat ini mengecam keras terhadap orang yang mempertahankan tradisi nenek moyang, walau diajak kembali ke jalan yang benar. Seharusnya sebagai muslim, jika diajak ke jalan yang benar, langsung mengikuti ajaran yang benar itu. Orang yang mempertahankan tradisi tanpa pertimbangan itu sama dengan mengikuti setan yang menyeret ke neraka. Ya, oleh karena itu, mesti rajin mengoreksi tradisi. Apakah sesuai ataukah tidak dengan yang diajarkan oleh Rasul. Jadi koreksi tradisi, kita berada di lingkungan muslim, punya tradisi masing-masing, maka kita koreksi tradisinya itu apakah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul ataukah tidak. Jangan hanya ikut-ikutan mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua atau apa yang telah ditradisikan oleh adat. Karena Quran mengecam orang yang hanya mempertahankan tradisi. Kemudian mengecek kebenaran suatu berita dan menghindari kecerobohan. Karena kan berita itu semakin gencar, semakin banyak di mana-mana, ya. Semakin mudah didapat. Nah, seorang mukmin itu tidak dibenarkan untuk menerima berita yang dibawa orang fasik sebelum mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Dan ini diajarkan atau ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik binaba'in dengan membawa berita, fatabayyanu, maka cek dulu kebenarannya. Jangan langsung menerima, jangan mudah ceroboh di dalam menerima berita itu. Sebab antusibu kauman bijahalah, bisa saja Anda memvonis, memutus kesimpulan hukum dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka jadilah penyesalan di akhir zaman. Jadi ayat ini menggariskan bahwa pembawa berita itu belum tentu benar, maka perlu cek dulu sampai di mana buktinya. Jika mudah menerima, kemudian bertindak atas dasar informasi yang salah, maka akan menyesal di hari kemudian. Dan sekarang itu cukup banyak berita-berita, apalagi kan senang share, senang membagikan informasi. Wah, saya juga pernah kaget itu pada tanggal berapa ya? 14 ya. Pada tanggal 14 November, saya sempat kaget begitu subuh-subuh karena berita di berbagai media massa. Untung ada yang ngecek kepada saya, Pak Saipudin, ini iya, wah gening masih damang, karena ada isu dikabarkan di berbagai WA, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah rame, ternyata bukan saya Saipudinnya, itu beda lagi, nama yang lain. Itu kalau tidak sempat mengecek itu bisa saja kan, sampai ada berita kapan pemakamannya dan sebagainya di salah satu grup itu, katanya Pak Saipudin akan diberangkatkan ke masjid ini jam sekian dan dikuburkan jam sekian. Lalu saya komentar di grup itu, kalau saya jangan dulu dikubur, saya masih hidup, baru gencar itu. Oh, bukan Pak Saipudin ini, ya bukan. Nah itu cek. Dan itu urus, coba Pak, kan Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais itu sudah berapa kali itu diberitakan meninggal, padahal sekarang masih ada sebagai Presiden Dua Al-Haramain Imam As-Sudais sampai sekarang bulan November 2020 masih hidup, beliau masih jadi imam ya, di Masjidil Haram. Nah, itu tentang berita orang per orang. Tentang berita hadis juga cukup banyak. Itu kan yang namanya isu-isu hadis terus populer sampai sekarang, bermunculan lagi, di share lagi. Nah, oleh karena itu kita yang mempelajari ilmu hadis, kalau ada berita tentang hadis, dicek dulu kebenarannya. Apakah itu benar-benar hadis atau bukan? Apakah itu hanya isu? Jadi, jangan mudah meng-share hadis. Ya, salah satu caranya, kalau kita belum ahli di dalam ilmu hadis, tanya saja kepada yang ahli, kepada yang meneliti hadis, atau pada yang tahu cara mengeceknya. Apakah ini hadis benar atau bukan? Kalau benar sudah dicek, ya silahkanlah mau di-share. Jadi jangan sampai kepentingan dakwah, tapi karena hanya nge-share tanpa pengecekan, tapi bisa menyesatkan orang. Kan itu berbahaya. Dan di situ dikatakan atusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi nanti menyesal karena kita menyebarluaskan
berita yang tidak benar gara-gara menerima. Jadi jangan menerima seluruh informasi, jangan menyampaikan seluruh informasi yang kita terima. Jangan mudah mempercayai informasi. Kalau ada informasi dicek dulu. Apalagi perkembangan zaman ini cukup mudah menge-share. Kemudian yang ketiga, memilih mana yang terbaik. Itu digariskan di dalam Al-Quran surat 39 ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Nah, orang mukmin itu adalah yang yastami'una al-qawla, yang menerima berita, menerima ucapan, atau mendengarkan, memperhatikan berbagai informasi dari berbagai tempat atau dari berbagai sumber. Dia terima, silahkan diterima informasi itu, tetapi jangan mudah dipercayai, jangan mudah mempercayai, jangan mudah mengandalkan atau apalagi meyakini. Karena apa? Karena mukmin itu fayattabi'una ahsanahu. Dia akan mengikuti yang paling baik. Dia akan mengikuti yang paling bagus, paling benar. Tidak akan menerima semua tidak akan mempercayai semua informasi itu. Fayattabi'una ahsanahu. Dia akan melihat atau mengikuti yang paling bagus. Ulaika alladziina hadahum, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Atau alladziina hadahum, yang Allah memberi petunjuk kepada mereka. Alladziina hadahumullah, Allah memberi petunjuk kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah yang termasuk ulul albab. Jadi ulul albab itu yang pandai memilih mana yang terbaik. Jadi silahkan terima informasi. Jadi jangan hanya dari satu madhab menerima informasi itu. Dalam pemahaman hadis juga begitu. Jangan hanya satu pendapat. Terima dari berbagai pendapat. Nah, dari berbagai pendapat itu kita ambil yang terbaik. Yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi surat Az-Zumar ayat 39, maksud saya surat Az-Zumar ayat 18 ini memuji ulul albab yang suka menerima perkataan orang lain tapi selalu memilih mana yang paling baik. Nah, untuk mengetahui mana yang paling baik dari berbagai informasi yang diterima, diperlukan adanya kritik, diperlukan adanya penelitian, diperlukan adanya koreksi. Ya. Karena ulul albab, kita jangan senang jadi orang bodoh. Kan sering kita mendengar, punten abdi mah orang awam, meni betah jadi orang awam itu. Ya jangan senang jadi orang awam. Jangan bahagia jadi orang awam. Kita harus jadi orang cerdas. Harus jadi ulul albab, karena memang Quran itu tidak ada kemakluman kepada orang awam, tapi banyak Al-Quran itu mendorong agar setiap muslim itu menjadi ulul albab, orang yang mau berpikir, orang yang mau menggunakan akal. Kemudian yang keempat, itu mencari keseimbangan berita. Jadi bukan hanya menerima informasi, tapi juga mencari keseimbangan berita. Rasulullah SAW menetapkan di dalam persidangan peradilan, ya, idza taqada ilaika rajulan fala taqbilil awwal hatta tasma'a kalamal akhar fasawfa tadri kaifa taqbi. Apabila dua orang bersengketa, kemudian ada yang satu membawa berita, maka jangan langsung diterima berita itu. Fala taqbi.
Dan lil awal, jangan langsung menerima, memponis setelah menerima berita dari yang pihak pertama. Hatta tasma'a kalamal akhir, sehingga mendengar atau menerima informasi pendapat yang lainnya. Fasaufa tadri kaifa taqdi, maka Anda tahu bagaimana memutus. Jadi hadis ini mengisyaratkan kaum muslimin selalu teliti dalam menetapkan dan mengambil kesimpulan tentang suatu informasi. Jadi, secara tersurat, hadis ini memang berkaitan dengan tugas hakim dalam mengecek informasi yang mengadu dari orang yang mengadu. Hakim semestinya tidak begitu mudah menerima pengaduan tanpa mengkritik ke pengadu dan telah mengecek kepada orang yang diadukan. Nah, dengan demikian, bila mendapat berita yang berkaitan dengan kelemahan seseorang, mesti dicek lebih dahulu kebenarannya dengan mempertanyakan kepada yang diceritakan. Jadi, oleh karena itu, perlu dicek yang bersangkutan atau yang diberitakan. Ya, jangan sampai tidak seimbang untuk menetapkan hukum. Dan yang kelima, mendapatkan informasi sebanyaknya dari hadis yang diteliti. Jadi kenapa kita harus meneliti hadis? Karena kita harus memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari hadis yang diteliti. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bil bayyinat, dengan berbagai penjelasan, bisa juga bermakna dengan berbagai mukjizat atau bukti-bukti kebenaran. Wa zubur, dan kitab. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu dzikra, peringatan. Litubayyina linnas, supaya kamu yang mendapat al-bayyinat itu menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang turunkan kepada manusia itu, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka berpikir. Nah, dalam ayat ini kan terkandung pertama dengan diturunkan kitab dengan berbagai keterangan, kemudian dan juga mendapatkan informasi yang cukup banyak bil bayyinat. Kedua, Rasul bertugas menjelaskan berbagai hal, berbagai informasi yang didapat dari wahyu. Ketiga, setiap mukmin itu didorong untuk berpikir. Oleh karena itu, bila ingin mendapatkan informasi, maka sebanyak-banyaknya harus teliti apa yang disampaikan Rasul dalam hadis. Jadi karena hadis itu kan merupakan penjelasan dari Al-Quran. Rasul itu bertugas untuk menjelaskan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul singkat, lebih banyak informasi yang kita dapat. Ya, salah satu contoh, di dalam kajian hadis ada kalimat Rasul yang mengatakan la tagdob. Nah, ternyata kalau kita teliti, kalau kita gali, cukup luas itu maknanya. Itu cukup luas isinya. Nah, maka diperlukan penelitian. Makanya di dalam penelitian hadis itu ditempuh berbagai langkah, ya, berbagai langkah, dan langkah-langkahnya nanti saya akan sampaikan di dalam kajian secara khusus, karena di situ kan ada tausik, ada takhrij, ada tasih, kemudian tahlil, takwil, dan tatbiq. Keenam, itu mencari kesimpulan makna hadis. Ya, harus pandai. Jadi isi inti yang terdapat di dalam hadis itu apa saja.
Kenapa? Karena walaupun Rasul secara fisik sudah wafat, tetapi kan hadisnya itu berjalan. Jadi kalau para sahabat dulu menerima informasi itu mengeceknya kepada Rasul, maka kita menerima informasi mengeceknya kepada sumber yang asli, kepada kitab-kitab al-masadir asliyah, dan alhamdulillah sekarang kitab masadir asliyah sudah ada. Selain kitabnya tertulis dalam buku, juga di dalam file-file. Kemudian berbagai permasalahan yang berkembang, itu kan kita yakin bahwa Rasul itu masih ada. Masih adanya itu di dalam hadis. Maka ditanyakan, begitu perkembangan informasi yang demikian pesat, maka kita gali dari hadis itu, mencari kesimpulan makna di dalam hadis, kita teliti maknanya. Karena Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingatlah bahwa di kalanganmu itu ada Rasul. Dan di sini wa'lamu anna fikum, nah, kum di sini, perkataan kum dalam surat Al-Hujurat ayat 7, itu termasuk kita yang membaca Quran. Fikum itu di kita sekarang, ya. Kalau ketika ayat ini turun kalangan sahabat, kalau sekarang kita baca, termasuk di kita sekarang. Rasulullah ada Rasul. Jadi silahkan apapun yang menjadi persoalan hidup yang kita tanyakan kepada Rasul. Rasulnya sudah wafat secara pribadi, hadis masih ada. Walau yuti'ukum fi kisri minal amri la'anitum. Jadi bukan hadis disesuaikan dengan kita, tapi apa yang kita dapat dicek, difilter dengan hadis. Walakin Allah, tapi Allah itu habbaba ilaikum, lebih menjadikan kamu cinta al-iman, pada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu hiasan bagimu. Wa karaha, dan membikin benci laikum padamu al-kufra, pada kekufuran, wal fusuq, kefasikan, wal isyan, kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk atau yang cerdas. Jadi walau secara jasad Rasulullah SAW itu sudah wafat, tapi berdasar surat Al-Hujurat ayat 7 ini, risalahnya harus tetap berjalan hingga akhir zaman. Keberadaan Rasul saat ini adalah hadisnya, baik hadis qudsi, hadis nabawi, maupun hadis sahabi. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang hadis tersebut, pada kritik, koreksi, hadis mana isinya. Jadi ini adalah mengkritik, mengoreksi makna informasi yang didapat dari hadis itu, sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan manusia. Dan itu berlaku sepanjang zaman. Kemudian yang ketujuh, memunculkan teori baru dengan meneliti hadis itu. Jadi bukan hanya menjustifikasi apa yang sudah ada, tapi justru kita harus mengamalkan dalil dari hadis itu untuk mendapatkan informasi terbaru. Jadi memunculkan teori baru dari hadis tersebut. Kenapa kita mengkritik hadis? Karena kita harus mendapatkan teori baru. Jadi walaupun hadisnya sudah lama, sudah hampir 15 abad, tetapi teori baru itu akan bisa muncul yang bersumber dari hadis, sepanjang kita menggunakan akal pikiran. Karena apa? Karena Rasul diutus, itu fadlan minallah, merupakan karunia dari Allah, nikmatan dan kenikmatan. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha tahu, hakimun, maha bijaksana. Jadi ayat 8 dari surat Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, menginformasikan kepada kita bahwa Rasul diutus itu berfungsi sebagai karunia, keutamaan, dan kenikmatan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu perlu diteliti
Jadi teori-teori baru, karena sebagai Rasul itu sebagai karunia bagi kita, maka ada aturan-aturan hidup, ada teori hidup atau teori apapun yang diperlukan dan bisa digali dari hadis itu asal secara mendalam bagaimana caranya hidup yang berdasar sunnah Rasul itu. Ini tentu saja memerlukan teori baru yang ditakwil dan ditatbik dari hadis yang kita teliti. Itu salah satu pentingnya, ya. Dan memang penelitian hadis ini sudah berjalan sejak para sahabat. Kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Umar bin Khattab pernah meliti berderita kebenaran. Sempat kan tersebar berita bahwa Rasul mencelai salah seorang istrinya, maka Umar bin Khattab dari Mekah itu langsung pergi ke Madinah untuk mengecek. Jadi kalau kita berbicara kritik di zaman sahabat juga sudah ada, zaman Rasul. Umar bin Khattab pada saat itu tidak begitu mudah menerima berita tentang Rasul. Melainkan dia langsung mengecek pada sumbernya, apakah benar ataukah tidak. Ternyata setelah diteliti ke berbagai istri Rasul, berita tersebut hanya isu. Inilah pentingnya penelitian sejak masa silam hingga akhir zaman. Kemudian Aisyah juga pernah mengkritik pendapat Umar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah, kuntu jalisan ila janbibni Umar wa nahnu nantadir janajata ummi Aban binti Utsman wa indahu Amr bin Utsman faja'a Ibnu Abbas yaquduhu qaidun fa'arahu ahbarahu bimakan ibni Umar faja'a hatta jalasa ila janbi fakuntu bainahuma faida sautun minadar faqala Ibnu Umar ka'annahu yuqridu ala amrin ayyakuma fayanhahum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahli. Qala fa arsalaha Abdullah mursalah. Faqala Ibnu Abbas kunna ma'a Amirul Mukminin Umar bin Khattab hatta idza kunna bil baida idza huwa bi rajulin nazilin fi dhilli syajarin dhilli syajaratin. Faqala li idhab fa'lam li man dzakar rajul fadhahabtu fa idza huwa Suhaibun faraja'tu ilaihi faqultu innaka amartani an a'lama laka man daka wa innahu Suhaibun faqala murhu fal yalhaq bina faqultu inna ma'ahu ahlahu qala wa in kana ma'ahu ahluhu wa rubbama qala Ayyub murhu fal yalhaq bina falamma qadimna lam yalbas Amirul Mukminin an usiba faja'a Suhaib yaqulu wa aqahu wa sahibahu faqala Umar alam ta'lam aw lam tasma' qala Ayyub aw qala awalam ta'lam awalam tasma' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit la yu'adzabu bi ba'di bukai ahli qala fa amma Abdullah fa arsalaha mursalah wa amma Umar faqala bi ba'din faqumtu fadakhaltu ala Aisyah hadastuha bima qala Ibnu Umar qalat la wallah ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahadin walakinnahu innal kafir yaziduhullah bi bukai ahlihi adaban wa innallaha lahu abka wala taziru waziratun wizra ukhra. Hadis ini memberikan koreksi bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha memperbaiki makna yang diperdebatkan di kalangan para sahabat antara Ibnu Umar bin Khattab dengan para ulama lain, yaitu tentang mayit disiksa dikarenakan
tangisan keluarga yang ditinggal wafat. Tangis. Jadi dianggap ya bahwa si mayit itu disiksa, semakin banyak yang nangis semakin disiksa. Itu anggapan di kalangan masyarakat. Maka oleh Siti Aisyah dikoreksi maknanya. Nah, kita lihat dulu terjemahnya ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Mulaikah, ya berkata, aku sedang duduk di samping Ibnu Umar. Kami sedang menunggu jenazah Ummu Habban binti Utsman, bersamanya juga ada Amru bin Utsman. Kemudian Ibnu Abbas datang dituntun oleh seorang yang menunjukkan tempat Ibnu Umar. Ibnu Abbas itu datang dan duduk di sampingku. Aku berada di tengah-tengah antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Tiba-tiba mendengar suara rumah. Lalu Ibnu Umar itu berkata, nampaknya ia berusaha menghalangi Amru untuk berdiri, guna melarang mereka. Nah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan ratapan keluarga. Ia berkata, Abdullah menjadikannya mutlak. Kebetulan adalah dengan syarat Ibnu Abbas berkata, kami sedang bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika kami tiba di Al-Baidah, tiba-tiba ada seorang yang berteduh di bawah sebatang pohon. Amirul Mukminin berkata kepadaku, pergi dan lihat siapa orang itu. Aku pergi, ternyata orang itu Suhaib. Nah, aku kembali kepada Umar dan berkata, engkau menyuruhku untuk melihat siapa orang itu. Dia adalah Suhaib. Maka Umar berkata, suruh ia ikut bersama kita. Aku berkata, jika ia bersama keluarganya, Umar berkata, walaupun bersama keluarganya. Atau mungkin Ayub berkata, suruhlah ia menemuiku. Nah, tidak lama setelah kami datang, Amirul Mukminin itu terkena musibah. Suhaib datang menemuinya sambil meratap. Aduh saudaraku, aduh temanku. Umar berkata, tidakkah engkau tahu atau tidakkah engkau mendengar? Ayub berkata, belum. Tahukah engkau atau belum mendengarkan engkau bahwa Rasul bersabda sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan ratapan keluarga. Abdullah itu menjadikannya umum. Nah, adapun Umar, dia berkata, pada keadaan tertentu, maka Abdullah bin Abdul Mulaikah itu berdiri dan menemui Aisyah dan bercerita kepadanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Aisyah berkata, tidak, demi Allah, Rasulullah SAW sama sekali tidak bersabda, sesungguhnya mayit akan disiksa sebab tangis seseorang. Tapi beliau bersabda, sungguhnya orang kafir itu ditambah siksaannya oleh Allah sebab tangisan keluarganya. Sungguh adalah zat yang membuat tertawa dan membuat menangis. Sungguhnya yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Taziru waziratun wizra ukhra. Jadi di sini dikoreksi oleh Aisyah pendapat Ibnu Umar yang mengatakan seluruhnya akan disiksa. Padahal itu orang kafir yang bertambah dosa diakibatkan oleh perbuatan keluarga. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kritik terhadap materi hadis pun telah berjalan di zaman para sahabat. Adapun pada generasi berikutnya, kritik hadis itu mencakup berbagai hal, baik matan pun sanad. Pada umumnya memang kritik hadis itu tidak terjadi
pada sanad, tapi setelah terjadi fitnah kubra, ilmu kritik hadis itu semakin berkembang. Hal ini diperlukan demi kepentingan kemurnian Islam. Para ulama itu membuat, ya. Nah, demikian pula Umar bin Abdul Aziz itu kan sampai berpesan kepada gubernurnya agar mengkritik hadis, agar meneliti, sampai dia pesan undur makana fi min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmu atihabul ulama wala tuqbal illa hadis Nabi. Dan jangan engkau terima kecuali hadis benar-benar dari Nabi. Jadi itu sudah resmi zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 Bani Umayyah, agar kritik hadis itu dilembagakan jadi penelitian hadis itu. Nah, tinggal nanti setelah kita memahami pentingnya mengkritik hadis, pentingnya meneliti, lalu apa langkah yang harus kita tempuh di dalam meneliti dan mengkritik hadis tersebut. Saya akhiri dulu, kita ketemu lagi nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.